Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13 Agustus buntut kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak 250%. Maka dukungan masyarakat terus mengalir untuk demo tersebut dengan mengirimkan banyak logistik. Posko donasi pun didirikan hingga ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur kantor Bupati Pati. Spanduk dan karangan bunga terus bertambah dengan kalimat yang mendesak pencopotan Sudewo dari jabatan Bupati. Bahkan warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Sudewo. Dalam spanduk putih, warga seolah memberikan pilihan kepada pemerintah, yakni antara memecat Sudewo atau Jawa Tengah memboikot Partai Gerindra. Selain itu, warga juga menuntut agar Sudewo bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai sombong dan arogan. Tak hanya dari Pati, dukungan aksi demo datang dari Boyolali. Hal itu terlihat dari sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral, disertai papan bertuliskan Boyolali hadir. Rupanya donasi untuk mendukung aksi demo itu datang dari berbagai kelompok maupun seluruh penjuru Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan salah satu koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Potok, yang mengatakan tuntutan pendemo hanya satu, yakni Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan masyarakat Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Ahmad Lutfi menyebut bahwa sikap yang ditunjukkan Sudewo adalah sikap arogan. Teguran ini disampaikan Ahmad Lutfi di tengah protes besar-besaran dari warga Pati yang terpancing tantangan sang bupati menantang demonstrasi 50.000 orang. Lutfi mengingatkan agar kepala daerah tidak melawan aspirasi rakyat dengan kesombongan, namun sifat menghargai dan lebih santun. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan kebijakan memang berada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kini Bupati Pati Sudewo pun resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan ini diambil sebagai jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang berkembang luas saat ini, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Pati. Meski kebijakan dibatalkan, namun rencana demo pada 13 Agustus 2025 tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mendesak agar Sudewo kemudian lengser dan mundur dari jabatannya. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Teguh meminta agar Presiden Prabowo mengambil sikap dengan memecat Bupati Pati dengan berkoordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung menangani kisruh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Prabowo memberikan atensi langsung terkait kebijakan dari Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bupati Sudewo untuk membatalkan kebijakan PBB 250% yang menuai polemik tersebut. Demikian disampaikan Prabowo Subianto melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam unggahan Instagramnya pada Minggu 10 Agustus. Sudaryono lantas mengungkap solusi dari Prabowo yang pro rakyat terkait kebijakan Sudewo. Disebut Prabowo memerintahkan Bupati Pati itu untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain seperti investasi. Sudaryono pun mengklaim Sudewo langsung melaksanakan arahan dari RI1 tersebut. Sebelumnya pada Jumat 8 Agustus lalu, Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Sudewo mengungkapkan keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB P2 di Kabupaten Pati akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya, tanpa kenaikan 1% pun. Sudewo menegaskan sisa uang dari pembayaran itu akan dikembalikan kepada warga, teknisnya akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Desa. Dalam klarifikasinya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf soal ucapannya yang siap didemo 50.000 orang buntut kebijakannya tersebut.
Meski Bupati Pati sudah membatalkan kebijakannya dan meminta maaf, namun desakan mencopot Sudewo masih digaungkan hingga saat ini. Rencananya, masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus mendatang untuk menyuarakan tuntutan yang lebih tinggi, yakni melengsarkan Sudewo. Bagi mereka, kebijakan PBB yang dibatalkan hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator lapangan aliansi tersebut, yakni Teguh Istianto, menuding pembatalan kenaikan pajak itu tidak tulus, melainkan karena adanya tekanan publik. Ia menegaskan bahwa agenda utama mereka kini bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondisivitas dan yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13 Agustus buntut kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak 250%. Maka dukungan masyarakat terus mengalir untuk demo tersebut dengan mengirimkan banyak logistik. Posko donasi pun didirikan hingga ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur kantor Bupati Pati. Spanduk dan karangan bunga terus bertambah dengan kalimat yang mendesak pencopotan Sudewo dari jabatan Bupati. Bahkan warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Sudewo. Dalam spanduk putih, warga seolah memberikan pilihan kepada pemerintah, yakni antara memecat Sudewo atau Jawa Tengah memboikot Partai Gerindra. Selain itu, warga juga menuntut agar Sudewo bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai sombong dan arogan. Tak hanya dari Pati, dukungan aksi demo datang dari Boyolali. Hal itu terlihat dari sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral disertai papan bertuliskan Boyolali hadir. Rupanya donasi untuk mendukung aksi demo itu datang dari berbagai kelompok maupun seluruh penjuru Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan salah satu koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Potok, yang mengatakan tuntutan pendemo hanya satu, yakni Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan masyarakat Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Ahmad Lutfi menyebut bahwa sikap yang ditunjukkan Sudewo adalah sikap arogan. Teguran ini disampaikan Ahmad Lutfi di tengah protes besar-besaran dari warga Pati yang terpancing tantangan sang bupati menantang demonstrasi 50.000 orang. Lutfi mengingatkan agar kepala daerah tidak melawan aspirasi rakyat dengan kesombongan, namun sifat menghargai dan lebih santun. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan kebijakan memang berada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kini Bupati Pati Sudewo pun resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan ini diambil sebagai jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang berkembang luas saat ini, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Pati. Meski kebijakan dibatalkan, namun rencana demo pada 13 Agustus 2025 tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mendesak agar Sudewo kemudian lengser dan mundur dari jabatannya. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Teguh meminta agar Presiden Prabowo mengambil sikap dengan memecat Bupati Pati dengan berkoordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung menangani kisruh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Prabowo memberikan atensi langsung terkait kebijakan dari Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bupati Sudewo untuk membatalkan kebijakan PBB 250% yang menuai polemik tersebut. Demikian disampaikan Prabowo Subianto melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam unggahan Instagramnya pada Minggu 10 Agustus. Sudaryono lantas mengungkap solusi dari Prabowo yang pro rakyat terkait kebijakan Sudewo. Disebut Prabowo memerintahkan Bupati Pati itu untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain seperti investasi. Sudaryono pun mengklaim Sudewo langsung melaksanakan arahan dari RI1 tersebut. Sebelumnya pada Jumat 8 Agustus lalu, Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Sudewo mengungkapkan keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB P2 di Kabupaten Pati akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya, tanpa kenaikan 1% pun. Sudewo menegaskan sisa uang dari pembayaran itu akan dikembalikan kepada warga, teknisnya akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Desa. Dalam klarifikasinya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf soal ucapannya yang siap didemo 50.000 orang buntut kebijakannya tersebut.
Meski Bupati Pati sudah membatalkan kebijakannya dan meminta maaf, namun desakan mencopot Sudewo masih digaungkan hingga saat ini. Rencananya, masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus mendatang untuk menyuarakan tuntutan yang lebih tinggi, yakni melengsarkan Sudewo. Bagi mereka, kebijakan PBB yang dibatalkan hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator lapangan aliansi tersebut, yakni Teguh Istianto, menuding pembatalan kenaikan pajak itu tidak tulus, melainkan karena adanya tekanan publik. Ia menegaskan bahwa agenda utama mereka kini bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa dan ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondusivitas dan yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13 Agustus buntut kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak 250%. Maka dukungan masyarakat terus mengalir untuk demo tersebut dengan mengirimkan banyak logistik. Posko donasi pun didirikan hingga ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur kantor Bupati Pati. Spanduk dan karangan bunga terus bertambah dengan kalimat yang mendesak pencopotan Sudewo dari jabatan Bupati. Bahkan warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Sudewo. Dalam spanduk putih, warga seolah memberikan pilihan kepada pemerintah, yakni antara memecat Sudewo atau Jawa Tengah memboikot Partai Gerindra. Selain itu, warga juga menuntut agar Sudewo bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai sombong dan arogan. Tak hanya dari Pati, dukungan aksi demo datang dari Boyolali. Hal itu terlihat dari sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral disertai papan bertuliskan Boyolali hadir. Rupanya donasi untuk mendukung aksi demo itu datang dari berbagai kelompok maupun seluruh penjuru Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan salah satu koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Botok, yang mengatakan tuntutan pendemo hanya satu, yakni Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan masyarakat Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Ahmad Lutfi menyebut bahwa sikap yang ditunjukkan Sudewo adalah sikap arogan. Teguran ini disampaikan Ahmad Lutfi di tengah protes besar-besaran dari warga Pati yang terpancing tantangan sang bupati menantang demonstrasi 50.000 orang. Lutfi mengingatkan agar kepala daerah tidak melawan aspirasi rakyat dengan kesombongan, namun sifat menghargai dan lebih santun. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan kebijakan memang berada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kini Bupati Pati Sudewo pun resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan ini diambil sebagai jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang berkembang luas saat ini, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Pati. Meski kebijakan dibatalkan, namun rencana demo pada 13 Agustus 2025 tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mendesak agar Sudewo kemudian lengser dan mundur dari jabatannya. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Teguh meminta agar Presiden Prabowo mengambil sikap dengan memecat Bupati Pati dengan berkoordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung menangani kisruh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Prabowo memberikan atensi langsung terkait kebijakan dari Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bupati Sudewo untuk membatalkan kebijakan PBB 250% yang menuai polemik tersebut. Demikian disampaikan Prabowo Subianto melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam unggahan Instagramnya pada Minggu 10 Agustus. Sudaryono lantas mengungkap solusi dari Prabowo yang pro rakyat terkait kebijakan Sudewo. Disebut Prabowo memerintahkan Bupati Pati itu untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain seperti investasi. Sudaryono pun mengklaim Sudewo langsung melaksanakan arahan dari RI1 tersebut. Sebelumnya pada Jumat 8 Agustus lalu, Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Sudewo mengungkapkan keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB P2 di Kabupaten Pati akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya, tanpa kenaikan 1% pun. Sudewo menegaskan sisa uang dari pembayaran itu akan dikembalikan kepada warga, teknisnya akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Desa. Dalam klarifikasinya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf soal ucapannya yang siap didemo 50.000 orang buntut kebijakannya tersebut.
Meski Bupati Pati sudah membatalkan kebijakannya dan meminta maaf, namun desakan mencopot Sudewo masih digaungkan hingga saat ini. Rencananya, masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus mendatang untuk menyuarakan tuntutan yang lebih tinggi, yakni melengsarkan Sudewo. Bagi mereka, kebijakan PBB yang dibatalkan hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator lapangan aliansi tersebut, yakni Teguh Istianto, menuding pembatalan kenaikan pajak itu tidak tulus, melainkan karena adanya tekanan publik. Ia menegaskan bahwa agenda utama mereka kini bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondusivitas dan yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13 Agustus buntut kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak 250%. Maka dukungan masyarakat terus mengalir untuk demo tersebut dengan mengirimkan banyak logistik. Posko donasi pun didirikan hingga ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur kantor Bupati Pati. Spanduk dan karangan bunga terus bertambah dengan kalimat yang mendesak pencopotan Sudewo dari jabatan Bupati. Bahkan warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Sudewo. Dalam spanduk putih, warga seolah memberikan pilihan kepada pemerintah, yakni antara memecat Sudewo atau Jawa Tengah memboikot Partai Gerindra. Selain itu, warga juga menuntut agar Sudewo bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai sombong dan arogan. Tak hanya dari Pati, dukungan aksi demo datang dari Boyolali. Hal itu terlihat dari sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral disertai papan bertuliskan Boyolali hadir. Rupanya donasi untuk mendukung aksi demo itu datang dari berbagai kelompok maupun seluruh penjuru Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan salah satu koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Potok, yang mengatakan tuntutan pendemo hanya satu, yakni Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan masyarakat Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Ahmad Lutfi menyebut bahwa sikap yang ditunjukkan Sudewo adalah sikap arogan. Teguran ini disampaikan Ahmad Lutfi di tengah protes besar-besaran dari warga Pati yang terpancing tantangan sang bupati menantang demonstrasi 50.000 orang. Lutfi mengingatkan agar kepala daerah tidak melawan aspirasi rakyat dengan kesombongan, namun sifat menghargai dan lebih santun. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan kebijakan memang berada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kini Bupati Pati Sudewo pun resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan ini diambil sebagai jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang berkembang luas saat ini, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Pati. Meski kebijakan dibatalkan, namun rencana demo pada 13 Agustus 2025 tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mendesak agar Sudewo kemudian lengser dan mundur dari jabatannya. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Teguh meminta agar Presiden Prabowo mengambil sikap dengan memecat Bupati Pati dengan berkoordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung menangani kisruh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Prabowo memberikan atensi langsung terkait kebijakan dari Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bupati Sudewo untuk membatalkan kebijakan PBB 250% yang menuai polemik tersebut. Demikian disampaikan Prabowo Subianto melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam unggahan Instagramnya pada Minggu 10 Agustus. Sudaryono lantas mengungkap solusi dari Prabowo yang pro rakyat terkait kebijakan Sudewo. Disebut Prabowo memerintahkan Bupati Pati itu untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain seperti investasi. Sudaryono pun mengklaim Sudewo langsung melaksanakan arahan dari RI1 tersebut. Sebelumnya pada Jumat 8 Agustus lalu, Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Sudewo mengungkapkan keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB P2 di Kabupaten Pati akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya, tanpa kenaikan 1% pun. Sudewo menegaskan sisa uang dari pembayaran itu akan dikembalikan kepada warga, teknisnya akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Desa. Dalam klarifikasinya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf soal ucapannya yang siap didemo 50.000 orang buntut kebijakannya tersebut.
Meski Bupati Pati sudah membatalkan kebijakannya dan meminta maaf, namun desakan mencopot Sudewo masih digaungkan hingga saat ini. Rencananya, masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus mendatang untuk menyuarakan tuntutan yang lebih tinggi, yakni melengsarkan Sudewo. Bagi mereka, kebijakan PBB yang dibatalkan hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator lapangan aliansi tersebut, yakni Teguh Istianto, menuding pembatalan kenaikan pajak itu tidak tulus, melainkan karena adanya tekanan publik. Ia menegaskan bahwa agenda utama mereka kini bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya, di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondusivitas dan yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13 Agustus buntut kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak 250%. Maka dukungan masyarakat terus mengalir untuk demo tersebut dengan mengirimkan banyak logistik. Posko donasi pun didirikan hingga ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur kantor Bupati Pati. Spanduk dan karangan bunga terus bertambah dengan kalimat yang mendesak pencopotan Sudewo dari jabatan Bupati. Bahkan warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Sudewo. Dalam spanduk putih, warga seolah memberikan pilihan kepada pemerintah, yakni antara memecat Sudewo atau Jawa Tengah memboikot Partai Gerindra. Selain itu, warga juga menuntut agar Sudewo bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai sombong dan arogan. Tak hanya dari Pati, dukungan aksi demo datang dari Boyolali. Hal itu terlihat dari sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral disertai papan bertuliskan Boyolali hadir. Rupanya donasi untuk mendukung aksi demo itu datang dari berbagai kelompok maupun seluruh penjuru Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan salah satu koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Potok, yang mengatakan tuntutan pendemo hanya satu, yakni Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan masyarakat Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Ahmad Lutfi menyebut bahwa sikap yang ditunjukkan Sudewo adalah sikap arogan. Teguran ini disampaikan Ahmad Lutfi di tengah protes besar-besaran dari warga Pati yang terpancing tantangan sang bupati menantang demonstrasi 50.000 orang. Lutfi mengingatkan agar kepala daerah tidak melawan aspirasi rakyat dengan kesombongan, namun sifat menghargai dan lebih santun. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan kebijakan memang berada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kini Bupati Pati Sudewo pun resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan ini diambil sebagai jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang berkembang luas saat ini, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Pati. Meski kebijakan dibatalkan, namun rencana demo pada 13 Agustus 2025 tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mendesak agar Sudewo kemudian lengser dan mundur dari jabatannya. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Teguh meminta agar Presiden Prabowo mengambil sikap dengan memecat Bupati Pati dengan berkoordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung menangani kisruh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Prabowo memberikan atensi langsung terkait kebijakan dari Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bupati Sudewo untuk membatalkan kebijakan PBB 250% yang menuai polemik tersebut. Demikian disampaikan Prabowo Subianto melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam unggahan Instagramnya pada Minggu 10 Agustus. Sudaryono lantas mengungkap solusi dari Prabowo yang pro rakyat terkait kebijakan Sudewo. Disebut Prabowo memerintahkan Bupati Pati itu untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain seperti investasi. Sudaryono pun mengklaim Sudewo langsung melaksanakan arahan dari RI1 tersebut. Sebelumnya pada Jumat 8 Agustus lalu, Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Sudewo mengungkapkan keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB P2 di Kabupaten Pati akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya, tanpa kenaikan 1% pun. Sudewo menegaskan sisa uang dari pembayaran itu akan dikembalikan kepada warga, teknisnya akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Desa. Dalam klarifikasinya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf soal ucapannya yang siap didemo 50.000 orang buntut kebijakannya tersebut.
Meski Bupati Pati sudah membatalkan kebijakannya dan meminta maaf, namun desakan mencopot Sudewo masih digaungkan hingga saat ini. Rencananya, masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus mendatang untuk menyuarakan tuntutan yang lebih tinggi, yakni melengsarkan Sudewo. Bagi mereka, kebijakan PBB yang dibatalkan hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator lapangan aliansi tersebut, yakni Teguh Istianto, menuding pembatalan kenaikan pajak itu tidak tulus, melainkan karena adanya tekanan publik. Ia menegaskan bahwa agenda utama mereka kini bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondisivitas dan yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13 Agustus buntut kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak 250%. Maka dukungan masyarakat terus mengalir untuk demo tersebut dengan mengirimkan banyak logistik. Posko donasi pun didirikan hingga ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur kantor Bupati Pati. Spanduk dan karangan bunga terus bertambah dengan kalimat yang mendesak pencopotan Sudewo dari jabatan Bupati. Bahkan warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Sudewo. Dalam spanduk putih, warga seolah memberikan pilihan kepada pemerintah, yakni antara memecat Sudewo atau Jawa Tengah memboikot Partai Gerindra. Selain itu, warga juga menuntut agar Sudewo bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai sombong dan arogan. Tak hanya dari Pati, dukungan aksi demo datang dari Boyolali. Hal itu terlihat dari sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral disertai papan bertuliskan Boyolali hadir. Rupanya donasi untuk mendukung aksi demo itu datang dari berbagai kelompok maupun seluruh penjuru Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan salah satu koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Potok, yang mengatakan tuntutan pendemo hanya satu, yakni Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan masyarakat Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Ahmad Lutfi menyebut bahwa sikap yang ditunjukkan Sudewo adalah sikap arogan. Teguran ini disampaikan Ahmad Lutfi di tengah protes besar-besaran dari warga Pati yang terpancing tantangan sang bupati menantang demonstrasi 50.000 orang. Lutfi mengingatkan agar kepala daerah tidak melawan aspirasi rakyat dengan kesombongan, namun sifat menghargai dan lebih santun. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan kebijakan memang berada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kini Bupati Pati Sudewo pun resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan ini diambil sebagai jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang berkembang luas saat ini, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Pati. Meski kebijakan dibatalkan, namun rencana demo pada 13 Agustus 2025 tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mendesak agar Sudewo kemudian lengser dan mundur dari jabatannya. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Teguh meminta agar Presiden Prabowo mengambil sikap dengan memecat Bupati Pati dengan berkoordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung menangani kisruh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Prabowo memberikan atensi langsung terkait kebijakan dari Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bupati Sudewo untuk membatalkan kebijakan PBB 250% yang menuai polemik tersebut. Demikian disampaikan Prabowo Subianto melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam unggahan Instagramnya pada Minggu 10 Agustus. Sudaryono lantas mengungkap solusi dari Prabowo yang pro rakyat terkait kebijakan Sudewo. Disebut Prabowo memerintahkan Bupati Pati itu untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain seperti investasi. Sudaryono pun mengklaim Sudewo langsung melaksanakan arahan dari RI1 tersebut. Sebelumnya pada Jumat 8 Agustus lalu, Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Sudewo mengungkapkan keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB P2 di Kabupaten Pati akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya, tanpa kenaikan 1% pun. Sudewo menegaskan sisa uang dari pembayaran itu akan dikembalikan kepada warga, teknisnya akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Desa. Dalam klarifikasinya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf soal ucapannya yang siap didemo 50.000 orang buntut kebijakannya tersebut.
Meski Bupati Pati sudah membatalkan kebijakannya dan meminta maaf, namun desakan mencopot Sudewo masih digaungkan hingga saat ini. Rencananya, masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus mendatang untuk menyuarakan tuntutan yang lebih tinggi, yakni melengsarkan Sudewo. Bagi mereka, kebijakan PBB yang dibatalkan hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator lapangan aliansi tersebut, yakni Teguh Istianto, menuding pembatalan kenaikan pajak itu tidak tulus, melainkan karena adanya tekanan publik. Ia menegaskan bahwa agenda utama mereka kini bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondusivitas dan yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13 Agustus buntut kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak 250%. Bahkan dukungan masyarakat terus mengalir untuk demo tersebut dengan mengirimkan banyak logistik. Posko donasi pun didirikan hingga ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur kantor Bupati Pati. Spanduk dan karangan bunga terus bertambah dengan kalimat yang mendesak pencopotan Sudewo dari jabatan Bupati. Bahkan warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Sudewo. Dalam spanduk putih, warga seolah memberikan pilihan kepada pemerintah, yakni antara memecat Sudewo atau Jawa Tengah memboikot Partai Gerindra. Selain itu, warga juga menuntut agar Sudewo bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai sombong dan arogan. Tak hanya dari Pati, dukungan aksi demo datang dari Boyolali. Hal itu terlihat dari sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral disertai papan bertuliskan Boyolali hadir. Rupanya donasi untuk mendukung aksi demo itu datang dari berbagai kelompok maupun seluruh penjuru Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan salah satu koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Botok, yang mengatakan tuntutan pendemo hanya satu, yakni Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan masyarakat Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Ahmad Lutfi menyebut bahwa sikap yang ditunjukkan Sudewo adalah sikap arogan. Teguran ini disampaikan Ahmad Lutfi di tengah protes besar-besaran dari warga Pati yang terpancing tantangan sang bupati menantang demonstrasi 50.000 orang. Lutfi mengingatkan agar kepala daerah tidak melawan aspirasi rakyat dengan kesombongan, namun sifat menghargai dan lebih santun. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan kebijakan memang berada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kini Bupati Pati Sudewo pun resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan ini diambil sebagai jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang berkembang luas saat ini, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Pati. Meski kebijakan dibatalkan, namun rencana demo pada 13 Agustus 2025 tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mendesak agar Sudewo kemudian lengser dan mundur dari jabatannya. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Teguh meminta agar Presiden Prabowo mengambil sikap dengan memecat Bupati Pati dengan berkoordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung menangani kisruh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Prabowo memberikan atensi langsung terkait kebijakan dari Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bupati Sudewo untuk membatalkan kebijakan PBB 250% yang menuai polemik tersebut. Demikian disampaikan Prabowo Subianto melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam unggahan Instagramnya pada Minggu 10 Agustus. Sudaryono lantas mengungkap solusi dari Prabowo yang pro rakyat terkait kebijakan Sudewo. Disebut Prabowo memerintahkan Bupati Pati itu untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain seperti investasi. Sudaryono pun mengklaim Sudewo langsung melaksanakan arahan dari RI1 tersebut. Sebelumnya pada Jumat 8 Agustus lalu, Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Sudewo mengungkapkan keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB P2 di Kabupaten Pati akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya, tanpa kenaikan 1% pun. Sudewo menegaskan sisa uang dari pembayaran itu akan dikembalikan kepada warga, teknisnya akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Desa. Dalam klarifikasinya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf soal ucapannya yang siap didemo 50.000 orang buntut kebijakannya tersebut.
Meski Bupati Pati sudah membatalkan kebijakannya dan meminta maaf, namun desakan mencopot Sudewo masih digaungkan hingga saat ini. Rencananya, masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus mendatang untuk menyuarakan tuntutan yang lebih tinggi, yakni melengsarkan Sudewo. Bagi mereka, kebijakan PBB yang dibatalkan hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator lapangan aliansi tersebut, yakni Teguh Istianto, menuding pembatalan kenaikan pajak itu tidak tulus, melainkan karena adanya tekanan publik. Ia menegaskan bahwa agenda utama mereka kini bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa dan ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondusivitas dan yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13 Agustus buntut kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak 250%. Maka dukungan masyarakat terus mengalir untuk demo tersebut dengan mengirimkan banyak logistik. Posko donasi pun didirikan hingga ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur kantor Bupati Pati. Spanduk dan karangan bunga terus bertambah dengan kalimat yang mendesak pencopotan Sudewo dari jabatan Bupati. Bahkan warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Sudewo. Dalam spanduk putih, warga seolah memberikan pilihan kepada pemerintah, yakni antara memecat Sudewo atau Jawa Tengah memboikot Partai Gerindra. Selain itu, warga juga menuntut agar Sudewo bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai sombong dan arogan. Tak hanya dari Pati, dukungan aksi demo datang dari Boyolali. Hal itu terlihat dari sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral disertai papan bertuliskan Boyolali hadir. Rupanya donasi untuk mendukung aksi demo itu datang dari berbagai kelompok maupun seluruh penjuru Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan salah satu koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Botok, yang mengatakan tuntutan pendemo hanya satu, yakni Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan masyarakat Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Ahmad Lutfi menyebut bahwa sikap yang ditunjukkan Sudewo adalah sikap arogan. Teguran ini disampaikan Ahmad Lutfi di tengah protes besar-besaran dari warga Pati yang terpancing tantangan sang bupati menantang demonstrasi 50.000 orang. Lutfi mengingatkan agar kepala daerah tidak melawan aspirasi rakyat dengan kesombongan, namun sifat menghargai dan lebih santun. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan kebijakan memang berada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kini Bupati Pati Sudewo pun resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan ini diambil sebagai jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang berkembang luas saat ini, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Pati. Meski kebijakan dibatalkan, namun rencana demo pada 13 Agustus 2025 tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mendesak agar Sudewo kemudian lengser dan mundur dari jabatannya. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Teguh meminta agar Presiden Prabowo mengambil sikap dengan memecat Bupati Pati dengan berkoordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung menangani kisruh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Prabowo memberikan atensi langsung terkait kebijakan dari Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bupati Sudewo untuk membatalkan kebijakan PBB 250% yang menuai polemik tersebut. Demikian disampaikan Prabowo Subianto melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam unggahan Instagramnya pada Minggu 10 Agustus. Sudaryono lantas mengungkap solusi dari Prabowo yang pro rakyat terkait kebijakan Sudewo. Disebut Prabowo memerintahkan Bupati Pati itu untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain seperti investasi. Sudaryono pun mengklaim Sudewo langsung melaksanakan arahan dari RI1 tersebut. Sebelumnya pada Jumat 8 Agustus lalu, Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Sudewo mengungkapkan keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB P2 di Kabupaten Pati akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya, tanpa kenaikan 1% pun. Sudewo menegaskan sisa uang dari pembayaran itu akan dikembalikan kepada warga, teknisnya akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Desa. Dalam klarifikasinya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf soal ucapannya yang siap didemo 50.000 orang buntut kebijakannya tersebut.
Meski Bupati Pati sudah membatalkan kebijakannya dan meminta maaf, namun desakan mencopot Sudewo masih digaungkan hingga saat ini. Rencananya, masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus mendatang untuk menyuarakan tuntutan yang lebih tinggi, yakni melengsarkan Sudewo. Bagi mereka, kebijakan PBB yang dibatalkan hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator lapangan aliansi tersebut, yakni Teguh Istianto, menuding pembatalan kenaikan pajak itu tidak tulus, melainkan karena adanya tekanan publik. Ia menegaskan bahwa agenda utama mereka kini bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa dan ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondusivitas dan yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13 Agustus buntut kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak 250%. Maka dukungan masyarakat terus mengalir untuk demo tersebut dengan mengirimkan banyak logistik. Posko donasi pun didirikan hingga ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur kantor Bupati Pati. Spanduk dan karangan bunga terus bertambah dengan kalimat yang mendesak pencopotan Sudewo dari jabatan Bupati. Bahkan warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Sudewo. Dalam spanduk putih, warga seolah memberikan pilihan kepada pemerintah, yakni antara memecat Sudewo atau Jawa Tengah memboikot Partai Gerindra. Selain itu, warga juga menuntut agar Sudewo bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai sombong dan arogan. Tak hanya dari Pati, dukungan aksi demo datang dari Boyolali. Hal itu terlihat dari sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral disertai papan bertuliskan Boyolali hadir. Rupanya donasi untuk mendukung aksi demo itu datang dari berbagai kelompok maupun seluruh penjuru Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan salah satu koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Botok, yang mengatakan tuntutan pendemo hanya satu, yakni Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan masyarakat Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Ahmad Lutfi menyebut bahwa sikap yang ditunjukkan Sudewo adalah sikap arogan. Teguran ini disampaikan Ahmad Lutfi di tengah protes besar-besaran dari warga Pati yang terpancing tantangan sang bupati menantang demonstrasi 50.000 orang. Lutfi mengingatkan agar kepala daerah tidak melawan aspirasi rakyat dengan kesombongan, namun sifat menghargai dan lebih santun. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan kebijakan memang berada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kini Bupati Pati Sudewo pun resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan ini diambil sebagai jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang berkembang luas saat ini, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Pati. Meski kebijakan dibatalkan, namun rencana demo pada 13 Agustus 2025 tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mendesak agar Sudewo kemudian lengser dan mundur dari jabatannya. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Teguh meminta agar Presiden Prabowo mengambil sikap dengan memecat Bupati Pati dengan berkoordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung menangani kisruh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Prabowo memberikan atensi langsung terkait kebijakan dari Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Bupati Sudewo untuk membatalkan kebijakan PBB 250% yang menuai polemik tersebut. Demikian disampaikan Prabowo Subianto melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam unggahan Instagramnya pada Minggu 10 Agustus. Sudaryono lantas mengungkap solusi dari Prabowo yang pro rakyat terkait kebijakan Sudewo. Disebut Prabowo memerintahkan Bupati Pati itu untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain seperti investasi. Sudaryono pun mengklaim Sudewo langsung melaksanakan arahan dari RI1 tersebut. Sebelumnya pada Jumat 8 Agustus lalu, Bupati Sudewo telah resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Sudewo mengungkapkan keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif, serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB P2 di Kabupaten Pati akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya, tanpa kenaikan 1% pun. Sudewo menegaskan sisa uang dari pembayaran itu akan dikembalikan kepada warga, teknisnya akan diatur oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Desa. Dalam klarifikasinya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf soal ucapannya yang siap didemo 50.000 orang buntut kebijakannya tersebut.
Meski Bupati Pati sudah membatalkan kebijakannya dan meminta maaf, namun desakan mencopot Sudewo masih digaungkan hingga saat ini. Rencananya, masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus mendatang untuk menyuarakan tuntutan yang lebih tinggi, yakni melengsarkan Sudewo. Bagi mereka, kebijakan PBB yang dibatalkan hanyalah puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Bupati Sudewo. Koordinator lapangan aliansi tersebut, yakni Teguh Istianto, menuding pembatalan kenaikan pajak itu tidak tulus, melainkan karena adanya tekanan publik. Ia menegaskan bahwa agenda utama mereka kini bukan lagi soal pajak, melainkan menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Gerindra Jawa Tengah ya, menanggapi isu dan permasalahan barangkali di masyarakat Pati saat ini terkait kebijakan dari Bupati Pak Sudewo. Hal ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa ini harus disampaikan kepada Bupati untuk membatalkan kebijakan itu ya, di tengah kondisi masyarakat sekarang ini yang memang ya butuh perhatian lebih ya. Jadi diminta kepada Bupati untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pembangunan itu dari tempat lain, apakah itu investasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah Bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel. Nah, oleh karena itu kami mengajak ke seluruh masyarakat untuk tidak ikut kemudian memanas-manasi, dan dengan adanya ini 17 Agustus ini ya, ulang tahun Republik kita, negara kita yang ke-80, kita jaga kondusivitas dan yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo Subianto ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan, saya didampingi Bapak Kajari, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Kapolresta, ingin menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif, dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Demikian yang saya sampaikan. Bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kompak, solid, gotong royong membangun Kabupaten Pati demi Kabupaten Pati maju. Kabupaten Pati kita cintai bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap akan menggelar demo besar-besaran pada Rabu 13 Agustus buntut kebijakan Bupati Sudewo terkait kenaikan pajak 250%. Bahkan dukungan masyarakat terus mengalir untuk demo tersebut dengan mengirimkan banyak logistik. Posko donasi pun didirikan hingga ribuan dus air mineral memadati area luar pagar sisi depan hingga samping timur kantor Bupati Pati. Spanduk dan karangan bunga terus bertambah dengan kalimat yang mendesak pencopotan Sudewo dari jabatan Bupati. Bahkan warga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Sudewo. Dalam spanduk putih, warga seolah memberikan pilihan kepada pemerintah, yakni antara memecat Sudewo atau Jawa Tengah memboikot Partai Gerindra. Selain itu, warga juga menuntut agar Sudewo bertanggung jawab atas ucapannya yang dinilai sombong dan arogan. Tak hanya dari Pati, dukungan aksi demo datang dari Boyolali. Hal itu terlihat dari sepeda motor bebek yang joknya ditumpuki air mineral disertai papan bertuliskan Boyolali hadir. Rupanya donasi untuk mendukung aksi demo itu datang dari berbagai kelompok maupun seluruh penjuru Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan salah satu koordinasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yakni Supriyono alias Botok, yang mengatakan tuntutan pendemo hanya satu, yakni Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan masyarakat Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melayangkan teguran keras kepada Bupati Pati Sudewo atas kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Ahmad Lutfi menyebut bahwa sikap yang ditunjukkan Sudewo adalah sikap arogan. Teguran ini disampaikan Ahmad Lutfi di tengah protes besar-besaran dari warga Pati yang terpancing tantangan sang bupati menantang demonstrasi 50.000 orang. Lutfi mengingatkan agar kepala daerah tidak melawan aspirasi rakyat dengan kesombongan, namun sifat menghargai dan lebih santun. Ia menuturkan bahwa pelaksanaan kebijakan memang berada di tangan bupati, namun harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kini Bupati Pati Sudewo pun resmi membatalkan kenaikan PBB 250%. Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan keputusan ini diambil sebagai jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang berkembang luas saat ini, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas di wilayah Pati. Meski kebijakan dibatalkan, namun rencana demo pada 13 Agustus 2025 tetap akan dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka mendesak agar Sudewo kemudian lengser dan mundur dari jabatannya. Hal ini satu diantaranya disampaikan oleh Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto. Teguh meminta agar Presiden Prabowo mengambil sikap dengan memecat Bupati Pati dengan berkoordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun gunung menangani kisruh yang ada di Pati, Jawa Tengah. Prabowo memberikan atensi